Pembaruan besar dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang sedang hamil di Michigan, di mana kerabat terdekatnya dituduh membunuhnya. Saudarinya, wanita yang pertama kali melaporkan Rebecca Park hilang, tetapi kemudian ditangkap karena berbohong kepada polisi, kini tuduhannya telah dicabut. Kami sedang menyelidiki dugaan keterkaitannya dengan hilangnya saudara perempuannya yang sedang hamil, apa yang tampaknya dia katakan kepada penyidik, dan mengapa untuk saat ini dia untuk sementara tidak tersangkut perkara. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Dia dilaporkan hilang pada November 2025. Dia diperkirakan akan melahirkan seorang bayi laki-laki, anak ketiganya, kapan saja. Dan ketika keluarga serta teman-temannya tidak bisa menghubunginya, saudara perempuannya Kimberly menelpon polisi. Tim pencari dibentuk. Pencarian besar-besaran dilakukan di daerah pedesaan Boone Township. Beberapa minggu kemudian, tubuh Rebecca yang telah dimutilasi ditemukan di bawah tumpukan daun di hutan, tidak jauh dari rumah ibu kandungnya. Bayinya tidak ditemukan dimanapun. Tubuh kecilnya tidak pernah ditemukan. Bahkan sebelum Rebecca ditemukan, pihak berwenang negara bagian dan lokal sudah mulai menyelidiki keluarganya, terutama ibu kandungnya, Courtney, dan ayah tirinya, Brett. Courtney telah menyerahkan Rebecca dan adik perempuannya Kimberly ketika mereka masih kecil. Mereka telah diadopsi oleh keluarga Parks. Namun, menurut laporan, Courtney baru-baru ini menyatakan bahwa dia ingin memperbaiki hubungan ini, menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah hubungan yang tampaknya tidak berbahaya itu menyebabkan pembunuhan Rebecca? Saya ingin menyelidiki ini lebih dalam. Saya ingin menyelidiki lebih dalam tuduhan terhadap beberapa anggota keluarga Rebecca. Tapi saya juga ingin fokus pada Kimberly, oke? Dia sebenarnya adalah salah satu yang pertama ditangkap dan didakwa terkait dengan pembunuhan Rebecca. Tapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung, bukan karena terlibat langsung dalam kejadian itu. Sebaliknya, dia dipenjara karena diduga berbohong kepada polisi. Itulah tuduhannya. Kimberly telah didakwa dengan tuduhan mengubah barang bukti dalam kasus pidana, berbohong kepada petugas polisi selama penyelidikan kriminal, dan melaporkan tindak pidana berat secara palsu. Sekarang media lokal Up North Live hadir di pengadilan untuk sidang pendahuluan Kimberly pada tanggal 22 Mei, di mana semua tuduhan terhadapnya dibatalkan. Up North Live melaporkan bahwa baik jaksa penuntut maupun pembela meminta agar kasus ini dihentikan dan hakim setuju untuk membatalkan tuduhan tersebut tanpa menghilangkan hak untuk mengajukan kembali. Yang berarti tuduhan itu bisa diajukan kembali, tuduhan itu bisa diajukan ulang. Tapi untuk saat ini Kimberly bebas. Dalam pernyataan kepada Law and Crime dan Court TV, kantor kejaksaan mengatakan, kutipan, kantor kejaksaan Wexford County telah sepakat untuk menghentikan tuntutannya sendiri tanpa menghilangkan hak untuk mengajukan kembali terhadap Kimberly Park saat ini. Penghentian perkara tanpa menghilangkan hak untuk mengajukan kembali berarti lembaga penuntut dapat mengajukan kembali tuntutan yang sama atau serupa di kemudian hari. Penuntutan terhadap Courtney dan Brett Bartholomew akan terus berlanjut di pengadilan dan keputusan apakah atau kapan akan menuntut kembali Kimberly Park akan dibuat sesuai dengan upaya menegakkan keadilan. Jadi bagaimana Kimberly bisa berada dalam situasi ini sejak awal? Saya ingin kembali ke tanggal 25 November karena itulah hari ketika tubuh Rebecca ditemukan. Nah sebenarnya dia ditemukan oleh ayah kandungnya, saudara tirinya, yang telah mencari di jalanan tanah dan area berhutan di dekat rumah Bartholomew. Dan Rebecca dilaporkan terakhir kali terlihat masuk ke dalam mobil di luar rumah setelah pergi berbelanja bersama Courtney. Dan untuk memahami posisi Kimberly dalam semua ini, kita harus mencoba mengurai jalinan hubungan yang aneh ini, oke? Jadi, pada saat dia menghilang, Rebecca dilaporkan bertunangan dengan seorang pria bernama Richard Fowler yang diyakini sebagai ayah dari anaknya. Sekarang, Fowler ternyata pernah menjalin hubungan pada suatu waktu dengan Courtney, ibu Rebecca, dan juga dengan Kimberly, kakaknya. Ketiga wanita itu ternyata pada suatu saat percaya bahwa mereka sedang menjalin hubungan serius dengan Fowler, yang omong-omong terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Jadi, ya, ada banyak hal yang terjadi di sini. Oke. Sekarang, Fowler ditangkap pada hari yang sama dengan Kimberly, tapi sekali lagi, bukan karena ada kaitan dengan pembunuhan Rebecca. Sebaliknya, saat polisi sedang melakukan penyelidikan, mereka diduga menemukan operasi narkoba dan menangkap Fowler atas 2 tuduhan pengedaran sabu. Jadi, seorang penyidik dari Kepolisian Negara Bagian Michigan berbicara dengan beberapa anggota keluarga, dan dia bersama detektif lain duduk di mobilnya bersama Kimberly pada malam tanggal 25 mencoba mencari tahu secara pasti apa yang dia ketahui, kapan dia mengetahuinya, dan apa yang telah dia katakan kepada orang lain, serta di media sosial. Dan menurut surat pernyataan yang diajukan terhadapnya,
Kimberly dilaporkan ikut serta dalam beberapa siaran langsung TikTok tentang kasus tersebut. Surat pernyataan tersebut menyebutkan, pada hari Sabtu 22 November 2025, Kimberly Park membuat pernyataan di siaran langsung media sosial bahwa dia mengetahui informasi bahwa Courtney Bartholomew dan suaminya Brett Bartholomew ada hubungannya dengan hilangnya Rebecca Park. Detektif Peace Corps mewawancarai Kimberly Park pada tanggal yang sama, dan dia melaporkan bahwa Courtney dan Brett telah memukul kepala Rebecca Park hingga menyebabkan dia mengalami kejang. Dan ketika mereka tidak dapat menyadarkan Park dari kejang tersebut, Brett menghubungi seorang temannya yang datang menjemput tubuh Rebecca Park dan membawanya pergi. Park mengatakan bahwa Brett sempat menyebut sesuatu tentang rawa. Namun ketika detektif lain mewawancarainya beberapa hari kemudian, ceritanya sudah berubah. Dan saya ingin memberitahu Anda sebelumnya, beberapa nama dan detail lainnya telah dibisukan oleh penegak hukum sebelum mereka mengirimkan video mentah kepada kami, termasuk nama Fowler. Menurutmu, apa yang terjadi pada saudara perempuanmu? Saya pikir Courtney dan Tyler yang bertanggung jawab. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena komentar Courtney bahwa dia menginginkan bayi itu apapun yang terjadi. Oke. Maaf. Dia menginginkan bayi itu, apapun yang terjadi. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan membawa bayi itu apapun yang terjadi. Oke, jadi Courtney ingin mengambil bayi Rebecca. Benar kan? Oke. Dan bagaimana dia mengatakannya? Apakah itu sesuatu yang dia posting atau dia mengatakannya? Langsung ke nomorku, karena itu kami sedang di luar sepertinya, tapi ini saat makan malam. Jadi bagaimana dia akan mengambilnya? Apakah dia bilang bagaimana dia akan mengambil bayi ini? Dia tidak pernah bilang bagaimana dia akan melakukannya. Aku tahu, aku bilang ke Peace Corps beberapa hari yang lalu bahwa Courtney dan Brett yang bertanggung jawab. Aku punya firasat dia ada di dekat sini. Kamu punya firasat dia ada di dekat sini? Maksudmu secara geografis dekat, seperti dekat dengan lokasi tempatmu berada. Dekat dengan rumah Courtney dan Tech. House Oak. Kenapa kamu bilang ke Courtney? Rebecca. Pergi, maksudnya pergi ke Tennessee. Aku tidak pernah mengatakan itu kepada Courtney. Kamu tidak pernah mengatakan itu kepada Courtney. 3. Oke. Courtney mulai ingat soal itu. Apakah kamu pernah memberitahu Courtney bahwa kamu ada di mobil yang menjemputnya? 3. Itu mobil yang aku kendarai. Oke, tapi kamu tidak pernah memberitahunya bahwa kamu ada di mobil yang menjemputnya dari rumah. Tidak, Courtney. Seharusnya aku tidak bilang aku ada di mobil itu. Aku memang tidak pernah ada di mobil itu. Aku ada di sini. Aku bicara dengan ayah dari anakku, lalu aku tidur. Aku bangun untuk bekerja keesokan paginya. Kamu tidak pernah keluar rumah. Courtney menelponku saat aku di sini, mengatakan bahwa Becca masuk ke mobil bersama seseorang. Sekarang Courtney kemudian diduga memberitahu detektif bahwa dia mengarang cerita tentang mobil hitam itu. Ini menurut laporan kejadian. Saya akan memberitahu Anda bahwa tidak jelas apakah Kimberly tahu atau tidak bahwa Kimberly diduga berbohong ketika dia menyampaikan informasi itu kepada polisi. Namun dalam rekaman kamera tubuh, Kimberly terlihat memberitahu detektif bahwa ini adalah sebuah jebakan. Pertanyaan lain yang saya masih punya banyak pertanyaan lain untukmu. Seperti, saya hanya ingin mencari tahu seperti apa. Seperti mengapa Courtney akan memberitahuku itu. Apakah itu terlalu terang untukmu? Kenapa dia memberitahuku itu? Karena dia ingin menjebakku. Dia ingin menjebakmu. Oke. Kamu melapor ke polisi bahwa ibumu bilang dia memukul kepala saudara perempuanmu. Apakah kamu yang membuat laporan itu? Aku yang membuat laporan itu, dan itulah yang mereka katakan padaku bahwa mereka lakukan. Siapa yang memberitahumu itu? Courtney dan Brett. Langsung saja. Courtney dan Brad yang memberitahumu. Apa? Katakan padaku persis apa yang mereka katakan kepadamu. Bahwa mereka yang memukulnya. Mereka yang melakukannya. Dari yang mereka katakan, mereka membunuhnya. Dan mereka membawa bayinya. Dan sekarang mereka hanya menyusun akal-akalan untuk menyingkirkan bayi ini, menyingkirkan dia. Kapan mereka memberitahumu itu? Sehari setelah dia menghilang. Tapi mereka mengancam aku dan putriku untuk tetap diam. Oke.
ibu angkatku berjanji padaku bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada putriku. Jadi, aku bisa bercerita. Oke, jadi kamu bilang ke aku bahwa Courtney dan Brad mengaku kepadamu bahwa mereka membunuh Rebecca. Dan Courtney sudah bilang selama beberapa bulan terakhir bahwa dia akan mengambil bayi ini, apapun yang terjadi. Apapun caranya. Kamu berbohong. Maksudku, kita bisa mulai dari situ. Oke, itu tidak benar. Mereka tidak memberitahumu itu, oke? Jadi kita harus sampai pada titik di mana kita benar-benar bisa bicara satu sama lain dan hanya mengatakan yang sebenarnya. Karena kamu ingin kejujuran dariku, dan aku juga ingin kejujuran darimu. Dan sekarang kita berada di titik di mana kamu sedang mengalami sesuatu. Oke. Kamu tidak sedang ditahan atau apapun seperti itu. Tapi saya perlu sampai pada suatu titik di mana. Jika Kimi mau jujur kepada saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu Kimi jika dia memang bukan orang yang membunuhnya. Oke? Saya akan melakukannya. Oke. Baiklah. Tapi saya bisa bilang sekarang bahwa Courtney dan Brad tidak akan mengaku kepada Anda bahwa mereka melakukan pembunuhan. Itu tidak akan terjadi. Saya tidak tahu apakah itu benar. Tidak, itu tidak terjadi. Oke, kita tidak akan main-main sekarang. Bahwa mereka tidak datang ke sini untuk bermain, cari tahu, detektif. Saya sudah melakukan ini selama 30 tahun sekarang. Oke. Jadi, mari kita mulai dari awal, dan kamu ceritakan apa yang terjadi. Oke. Lalu aku akan mencari tahu seberapa besar kesalahanmu, dan apa yang bisa kulakukan untuk membantumu, jika memang ada. Tapi aku bisa bilang sekarang, kejujuran adalah satu-satunya hal yang bisa membantumu saat ini. Mengatakan padaku banyak kebohongan tentang Courtney dan Brad yang mengaku bahwa merekalah yang melakukan ini. Itu tidak akan berhasil. Orang-orang yang melakukan ini, mereka tidak akan memberitahu orang lain. Oke. Aku tahu kamu terlibat. Kamu harus memberitahuku sejauh mana keterlibatanmu. Kami punya banyak bukti sekarang. Oke. Aku tidak akan memberitahumu apa buktinya, karena polisi tidak bekerja seperti itu. Polisi bekerja seperti ini. Kamu ceritakan sesuatu padaku, aku akan ceritakan sesuatu padamu. Dan kemudian, aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk membantumu. Aku tidak bisa janji apa-apa, tapi aku perlu tahu apakah itu kecelakaan dan bukan sesuatu yang kamu sengaja lakukan, atau kamu hanya berada di sana saat itu terjadi. Sekaranglah waktunya untuk bicara padaku. Karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Detektif itu mengonfrontasi Kimberly dengan informasi tentang hubungannya yang bersifat seksual dengan Fowler, yang lagi-lagi adalah pacar kakaknya. Dan dia tampaknya mengakui, ya, itu benar. Lalu diduga mengklaim bahwa Fowler membunuh Rebecca dan bayinya agar dia dan Kimberly bisa bersama. Sekedar pengingat, nama Fowler disamarkan dalam rekaman body cam, tapi coba lihat. Aku tahu, dia memang sudah tahu dari cara lelaki itu bersikap, tapi aku tidak pernah menyakiti adikku. Sadarimu. Aku tidak tahu apakah dia melakukannya atau tidak. Dia menutup diri dariku sejak dia pergi malam itu. Menolak bicara padaku. Satu-satunya saat dia bicara hanyalah saat mengirim pesan-pesan ancaman padaku. Aku tahu kamu terlibat dalam hal ini. Aku tidak terlibat dalam hal ini. Aku tidak akan pernah menyakiti adikku. Aku sangat mencintainya. Lalu, siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Oke, jadi sekarang detektif membiarkan Kimberly masuk ke dalam rumah untuk menggunakan kamar mandi. Ketika dia keluar lagi, dia langsung diborgol. Letakkan tanganmu di belakang punggung.
Oke. Oke, begini yang akan kita lakukan. Jadi kamu ditangkap karena kamu tidak boleh dengan sengaja memberikan informasi palsu kepada polisi saat mereka sedang menyelidiki laporan orang hilang yang berujung pada pembunuhan. Oke? Jadi kamu tidak boleh melakukan itu. Jadi jawabannya tidak. Jadi aku tidak membicarakan soal kamu yang tidak jujur padaku di awal. Oke? Aku membicarakan tentang informasi yang sengaja kamu berikan kepada detektif atas nama aku rasa entah apa. Apakah kita menyebutnya pacarmu? Maksudku, sepertinya kalian memang pacaran. Jadi yang akan aku lakukan sekarang adalah membacakan hak-hak Miranda untukmu. Oke? Karena sekarang kamu sudah ditangkap. Dan kalau itu masuk akal bagimu, aku harus menangkapmu. Aku tidak ingin menangkapmu sekarang, tapi aku harus menangkapmu berdasarkan informasi yang kamu berikan padaku. Oke, aku tidak bisa tidak menangkapmu sekarang, setelah kamu memberitahuku bahwa kamu sengaja memberi polisi cerita palsu untuk melindunginya. Karena kalian, kau tahu, sedang melakukan semua ini, agar pada akhirnya kalian bisa bersama. Oke, aku tidak akan menjalankan tugasku sebagai polisi. Oke. Apakah kamu mengerti hak-hak yang sudah aku jelaskan padamu, Kimi? Ya, Oke, jadi aku hanya ingin bicara denganmu tentang apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Oke, jadi apakah kamu bersedia melepaskan hak-hak ini dan menjawab pertanyaanku sekarang? ya. Oke. Baiklah, kenapa? Kamu bilang ke Courtney kalau kamu ada di mobil? Aku nggak pernah bilang aku ada di mobil sama dia. Dia orang terakhir yang ingin aku ajak bicara. Jadi dia bohong padaku. Ya, dia memang bohong. Oke. Kenapa kamu sengaja mengatakannya kepada detektif? Kamu tahu detektif yang aku maksudkan? Tuan Peace Corps. Kenapa kamu sengaja memberitahu Tuan Peace Corp bahwa Courtney Terlibat dalam hal ini. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu memberitahunya bahwa Courtney dan Brad? Dan Garini. Aku tahu kalau aku tidak melakukannya, aku akan berakhir seperti dia. Dan menurutmu, apa maksudnya kalau kamu akan bernasib seperti dia? Hanya menghilang. Hanya penjelasan ini. Hanya menghilang tanpa penjelasan. Dan ketika kamu menyebut dia, siapa yang kamu maksud? Mercyku. Siapa kakak perempuanmu? Rebecca. Rebecca. Oke. Sekarang apa? Jenis diskusi dan rencana apa yang Anda miliki tentang menyingkirkannya sehingga kalian berdua bisa bersama? Satu-satunya hanya buang setumpar dan kamu dulu. Membuang jasadnya. 3. Maksudku putus dengan dia. Itu satu-satunya hal yang kamu katakan padanya. Ya. Oke. Jadi sekarang, ketika dia menghilang, mengatakan kepadamu setelah dia menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak, maksudku, apa yang dia katakan padamu saat kamu menanyakannya? Ya, dia bilang dia sudah mengurusnya. Jangan khawatir tentang itu. Dia bilang, aku sudah mengurusnya. Menurutmu, itu maksudnya apa? Apa yang kamu pikirkan maksudnya? Aku pikir kamu baru saja putus dengannya. Tapi Kay tiba-tiba saja pergi begitu saja. Bukan kamu yang membunuhnya. Dia tidak mau memberitahuku apa yang terjadi. Dia juga manusia. Jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir tentang itu. Kamu tidak perlu tahu apa-apa, jadi kamu tidak akan kena apa-apa karenanya.
Ya, dia menyuruhmu berbohong untuknya kepada polisi. Itu ide yang sangat buruk darinya karena sekarang kamu jadi mendapat masalah. Itulah kenapa kamu duduk di sini dengan tangan di borgol. Jadi kalau dia memberitahumu hal-hal lain, maksudku, dia benar-benar menjerumuskanmu di sini. Dia bahkan meninggalkan kartu ayah dari bayimu di tempat kejadian. Maksudku, coba bilang itu bukan sengaja. Sepertinya itu kelihatan tidak bagus. Sepertinya dia berusaha, kau tahu, membuatnya terlihat seperti itu ulah orang lain. Padahal ternyata pria pemilik kartu itu bahkan tidak bisa mengakuinya karena dia dipenjara. Tapi ibu dari anaknya tidak dipenjara, dan itu malah mengarah kembali ke kamu. Kamu mengerti maksudku? Seolah-olah dia membuatnya terlihat seperti kamu terlibat. Aku tidak terlibat. Aku tidak ikut-ikutan dengan apa yang dia lakukan. Kalau saja dia memberitahuku bahwa dia melakukan sesuatu padanya, bagaimana semuanya begitu dijaga dan diawasi? Tapi dia tidak pernah memberiku jawaban yang jelas. Jadi Kimberly bilang dia ingin melanjutkan wawancaranya dengan detektif yang pertama kali dia ajak bicara. Ini adalah detektif Peace Corps. Jadi mereka membawanya untuk bertemu dengannya. Bagian wawancara itu tidak dirilis dalam bentuk video, tapi inilah yang katanya dia ucapkan. Ini berdasarkan sebuah afidavit. Kutipan, Kimberly Park menyatakan bahwa pada hari Selasa 4 November 2025, saat dia berada di rumah Richard Fowler, Richard memberitahunya bahwa dia telah membunuh Rebecca Park dan bahwa dia ingin melindungi Kimberly dengan tidak membagikan detailnya kepadanya. Park menyatakan bahwa dalam percakapan lain dengan Fowler, dia mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah saat mencoba menyayat Rebecca untuk mengeluarkan bayinya. Dia melaporkan bahwa Fowler mengatakan kepadanya bahwa ada pria lain yang membantunya dalam urusan Rebecca. Park mengatakan bahwa Fowler juga telah mendorongnya untuk menyesatkan penyelidikan, dan itulah alasan dia membagikan informasi yang menyesatkan di siaran langsung media sosial. Park mengatakan kepada detektif Peace Corps bahwa Fowler mulai khawatir penyelidikan semakin mendekatinya. Lalu pada hari Kamis atau Jumat sebelum Sabtu 22 November 2025, Fowler membantunya membuat tuduhan yang dia sampaikan kepada detektif Peace Corps saat wawancara pada tanggal tersebut. Jadi, setelah dia didakwa memubah barang bukti, berbohong kepada polisi, dan membuat laporan palsu, dia membayar sebagian dari uang jaminan sebesar $5.000 dan dia dibebaskan pada 3 Desember. Ini menurut 9 and 10 News. Sekarang tuduhan-tuduhan tersebut telah dibatalkan. Laporan investigasi tersebut mencakup catatan dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan Fowler. Oke, dan pada hari jasad Rebecca ditemukan, dokumen tersebut menyatakan, kutip, menjelaskan bahwa banyak dari apa yang dia ketahui adalah karena apa yang Kimmy dan Courtney katakan kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tunangannya sudah meninggal sampai hari ini. Jadi Fowler setuju untuk menjalani tes poligraf yang kemudian kami ketahui dari laporan polisi, dia gagal. Dan pada saat yang sama, para penyidik mengetahui tentang penangkapan Kimberly dan tuduhannya bahwa Fowler dan Courtney lah yang membunuh Rebecca. Jadi saat itulah Fowler ditahan atas dugaan pembunuhan. Namun dia tidak pernah secara resmi didakwa dengan kejahatan tersebut. Beberapa minggu setelah penangkapannya, menurut catatan pengadilan, Rich membayar sebagian dari uang jaminan sebesar $25.000 dan dibebaskan. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan tersangka utama dalam pembunuhan brutal Rebecca, Brett, dan Courtney? Nah, mereka berdua masih tetap ditahan setelah jaksa berargumen dalam sidang tahun lalu bahwa mereka terlalu berbahaya untuk dibebaskan. Dalam kasus ini, ada 2 orang yang membuat sebuah rencana. Mereka melakukan riset. Mereka membawa Rebecca Park ke rumah mereka. Mereka memaksanya masuk ke dalam kendaraan dan membawanya ke hutan, di mana mereka menikamnya, memaksanya berbaring di tanah, sementara mereka mengeluarkan bayinya dari tubuhnya, yang akhirnya menyebabkan kematian dirinya dan bayinya. Ini adalah kasus yang sekeji dan seburuk mungkin. Dan saya tidak percaya ada keadaan apapun di mana Tuan Bartolomeu seharusnya diberi penangguhan penahanan dengan jaminan apapun. Awal bulan ini ada sidang yang diadakan untuk membahas kompetensi terdakwa. Anda tahu, itu adalah saat mereka mampu memahami tuduhan terhadap mereka, membantu pembelaan mereka sendiri. Dan menurut Up North Live, sidang itu bersifat tertutup. Media, publik, mereka tidak diizinkan masuk. Dan apa yang dibahas tidak dipublikasikan. Anda bisa membicarakan masalah privasi di sana. Anda tahu, ini berhubungan dengan kesehatan mental. Tapi Brett dan Courtney, mereka berdua menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan saat melakukan tindak pidana lain, penyiksaan, penahanan secara tidak sah, penyerangan dengan maksud menyebabkan keguguran atau kelahiran mati, dan memindahkan jenazah tanpa izin dari pemeriksa forensik. Selama penyelidikan atas hilangnya dan kemudian pembunuhan Rebecca, Brett dan Courtney tampaknya saling menuduh satu sama lain sebagai pelaku dari apa yang menurut saya pantas disebut sebagai kejahatan yang keji.
Karena dalam sebuah affidavit yang diajukan dalam kasus Brett, kutipannya, dia mengatakan bahwa Courtney berbicara kepadanya tentang bagaimana dia dan Rich melakukan sesuatu yang mengerikan, tetapi dia tidak mau memberitahunya. Dia mengklaim bahwa setelah cerita tentang Rebecca yang hilang muncul, dia mulai menghubungkan semuanya. Bradley melaporkan bahwa Courtney mengancam jika dia mengatakan sesuatu, dia akan membuat hidupnya seperti neraka. Namun akhirnya, Brett diduga mengakui bahwa dia dan Courtney adalah orang yang membawa Rebecca ke hutan. Sekarang dia bersikeras bahwa dia tidak melakukan tindakan kekerasan apapun dan semua ini adalah perbuatan Courtney. Jadi dalam affidavit kutipannya, Bradley menjelaskan bahwa penusukan sebenarnya dimulai ketika Courtney langsung mengambil pisau dan mulai menusuknya. Pisau itu sebelumnya ada di sebelah kanan Courtney. Dia mengatakan, sejauh yang dia tahu, Courtney menusuknya di dada, tetapi dia melompat keluar dari truk ketika Courtney mulai mengayunkan pisau, jadi dia tidak yakin. Dokumen dakwaan juga mengungkapkan bahwa Courtney mungkin telah berencana untuk mengambil bayi itu untuk dirinya sendiri. Itu menambah dimensi lain pada kasus ini. Menurut Brett, Courtney tampaknya menginginkan seorang anak dan mereka tidak bisa mengadopsi karena status pelaku kejahatan seksual yang dimilikinya. Ya, omong-omong, dia juga terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Ini adalah komponen lain dari cerita ini. Jadi, menurut affidavit, Bradley setuju bahwa dia percaya Courtney mampu membelah tubuh darah dagingnya sendiri dan mengeluarkan bayinya. Dia setuju bahwa Courtney terobsesi ingin memiliki bayi lagi dalam pengasuhan dan hak asuhnya. Dia juga setuju bahwa ada kemungkinan besar dia bisa menyerang Rebecca dan menyayat tubuhnya untuk mengeluarkan bayinya. Sekarang laporan investigasi menunjukkan bahwa bayi ini tidak selamat dari serangan brutal terhadap ibu bayinya. Brett diduga mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak pernah mendengar bayi itu menangis, tidak pernah melihatnya bergerak, mengklaim bahwa tubuh anak itu dibawa kembali bersama mereka ke rumah, di mana anak itu dimasukkan ke dalam tas pendingin kecil dan akhirnya dibuang ke tempat sampah. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Brad Pada satu titik membawa dua detektif ini ke tempat kejadian perkara. Itu terekam, tapi dia agak samar tentang bagaimana dan mengapa tepatnya dia, Courtney, dan Rebecca akhirnya berada di area berhutan ini. Dan dia juga tampaknya menunjukkan kepada mereka lokasi setidaknya dua tempat sampah di mana dia diduga membuang pisau yang digunakan untuk menikam anak tirinya. Bagian pertama di sini, di mana kamu berhenti lalu belok ke kanan, belok ke kanan. Dan itu adalah tempat sampah. Di sini. Jadi belok kanan pertama dan tempat sampahnya ada di sebelah kiri sini. Apakah Anda memilih tempat sampah PFL? Oke. Dan bagaimana Anda memilih kompleks apartemen ini dan tempat sampah saya? Istri saya dulu tinggal di sini. Dan dia hanya bilang, masuk saja ke yang pertama. Dan kapan Anda membuang pisau itu? Rabu. Oke. Tanggal 5. Rabu tanggal 5, oke. Jadi itu beberapa hari setelah semuanya terjadi. Benar, oke. Dan saya hanya memutar mobil seperti yang baru saja Anda lakukan, lalu berhenti dan melemparkannya ke sana. Dan itu terjadi pada jam berapa? Itu mungkin sekitar jam 3.30. Di sore hari, ya, oke. Dan apakah itu dimasukkan ke dalam sesuatu? Tidak. Oke. Cukup dengan handuk atau kantong plastik atau apa saja. Oke. Dan jelaskan pisaunya kepada saya. Itu seperti pisau berburu. Oke. Dengan bilah yang bisa dilipat atau tetap? Oke, tetap. Bilahnya mungkin sekitar 5 inci. Oke. Apakah itu pisau milikmu? Bukan. Tahu itu milik siapa? Itu milik Courtney. Itu milik dia. Oke. Kamu tahu mereknya apa? Tidak, saya tidak tahu. Baiklah. Melemparkannya ke tempat sampah. Aku yang melakukannya. Apakah ada darah atau sesuatu di atasnya yang kamu lihat saat kamu membuangnya ke sana? Aku sama sekali tidak memperhatikannya. Aku hanya ingin benda itu lepas dari tanganku. Video wawancara resmi Courtney dengan polisi tidak dirilis, tapi kami menerima rekaman Courtney dan Brett yang duduk di dalam rumah mereka, sementara teknisi TKP menyisir hutan di dekatnya untuk mencari bukti setelah jasad Rebecca ditemukan. Dan menurutku, argumen yang wajar adalah fokus Courtney tampaknya lebih pada apa yang orang-orang katakan di media sosial. Kalau aku buka yang ini sekarang, pasti penuh dengan orang-orang yang cuma ngomong sembarangan. Dan aku yakin sudah ada beberapa gosip yang beredar di internet. Semoga tidak.
Tidak, aku rasa tidak. Aku yakin masih ada. Sayangnya. Karena orang-orang, mereka tidak punya rasa hormat seperti yang seharusnya. Tidak. Hal seperti itu. Saya setuju. Apa mereka tidak bisa mendapat masalah karena itu? Tentu saja, karena kasusnya masih dalam penyelidikan. Kalau mereka mengunggah sesuatu seperti itu, mereka bisa kena masalah. Saya don't know. Sejelas. Saya tidak tahu, tapi saya juga tidak peduli. Kami tidak di luar sana. Poster-poster tersebar. Jenazah Rebecca Park, 22 tahun, ditemukan di sepanjang jalan tanah berjejak 2 di Bloom Township. Pertama kali dilaporkan hilang 3 minggu yang lalu. Rich ada di penjara. Mereka baru saja pergi dan berbicara dengannya. Dia ada di penjara. Sudah diposting. Oke, mereka mendapatkan tidak bisa percaya semua yang lain. Keluarga menyampaikan bahwa ayah dari bayi Rebecca telah ditahan di penjara Wexford County, menurut keluarga. Dia diduga menyatakan selama panggilan dari penjara bahwa dia sedang ditahan sehubungan dengan kasus pembunuhan. Informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak penegak hukum. Live 360 tambahan menunjukkan bahwa saudara perempuan Rebecca, Kimberly Park, saat ini berada di... Kami akan terus membagikan pembaruan yang telah diverifikasi seiring kami menerimanya. Mohon doakan Rebecca dan keluarganya di masa sulit ini. Apa-apaan ini? Tapi sekali lagi, ini media sosial. Kamu tidak bisa percaya semua yang kamu dengar di sana. Rebecca Park telah ditemukan meninggal menurut ayahnya. Sekarang malam. Berhenti. Tidak. Jangan lakukan itu. Tidak ada informasi baru yang kredibel yang muncul menurut polisi. Baru saja belum ada terobosan penyelidikan dalam kasus hilangnya Rebecca Park. Wanita hamil ini diduga tetap tenang. Aku bahkan tidak tahu kenapa kamu membaca itu, karena aku tidak mau mendengar mereka melaporkan hal-hal seperti itu. Aku bahkan tidak mau memikirkannya. Tapi menurut dokumen dakwaan, saat detektif mewawancarai Courtney, dia mencoba menyalahkan Brad. Menurut Evie David, Courtney mengaku dia menghadapi Brad sehari setelah laboratorium forensik memotret rumah mereka. Dia mengatakan Brad melontarkan makian penuh sumpah serapah, mengatakan Rich telah mengusik orang yang salah. Saya akan membacakan langsung kutipannya. Dia setuju bahwa semua ini adalah rencana balas dendam. Courtney mengatakan bahwa ketika dia bertanya kepada Bradley apa yang dia lakukan pada putrinya, Bradley berkata, "Aku menggorok lehernya. Memang pantas." Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Bradley juga berkata, Rich memang pantas mendapatkannya, dan kebetulan saja yang harus menanggung akibatnya adalah putrimu. Courtney mengatakan ketika dia bertanya tentang cucunya, dia berkata, Bradley berkata, "Aku memasukkannya ke dalam tas pendingin, memasukkannya ke dalam kantong sampah, lalu membuangnya ke tempat sampah." Sekarang, Courtney dilaporkan mengatakan kepada para penyelidik bahwa Brad memaksa dia dan Rebecca untuk naik truk ke hutan. Dia mengatakan bahwa Brad yang menyerang Rebecca dan dia harus mengambil keputusan cepat untuk mengambil pisau bedah dari laci dashboard truk lalu menyayat untuk mengeluarkan bayi itu. Bahkan mengatakan bahwa Rebecca yang masih hidup memintanya untuk melakukannya. Jadi dari Evie David tertulis, kutipan, Courtney mengatakan dia tidak pernah menikam Rebecca. Dia hanya bertanggung jawab mencoba menyelamatkan cucunya. Ketika ditanya apakah dia merasa seharusnya mencoba menyelamatkan putrinya, Courtney mengatakan dia tidak bisa. Jadi Courtney mengklaim bahwa dia telah berencana menyerahkan bayi laki-laki itu kepada pihak berwenang agar bisa dikembalikan kepada ayahnya, Rich. Namun ketika dia tidak selamat, dia dimasukkan ke dalam tas pendingin berbahan lembut ini. Sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Jadi untuk saat ini, sepertinya semuanya ditunda dalam kasus Courtney dan Brad sampai pengadilan menerima semua informasi yang diminta. Awal bulan ini, ibu angkat Rebecca, Stephanie Park, mengadakan upacara peringatan di sebuah pavilion lokal di mana teman, keluarga, dan para pendukung berkumpul untuk mengenang ibu muda ini.
Dia mengatakan kepada Up North Live, "Saya bahkan tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata betapa besarnya dukungan yang diberikan. Semua orang mengikuti perkembangan kasus pengadilan dan sebagainya. Semua doa dan pikiran baik, sumbangan dan semua hal seperti itu agar anak-anak laki-laki itu akan memiliki apa yang mereka butuhkan di masa depan ketika mereka sudah besar nanti." Sekarang anggota komunitas membuat GoFundMe untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak Rebecca yang masih hidup. Kami akan menaruh tautannya di catatan acara kami. Tapi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, ada di Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik ABC. Kalau Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, saya menggunakan Nation Show, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain waktu, semuanya.